Halo kaum intelektual sekalian. Menurut data dari CSGC dan The Joshua Project, ini menurut data guys ya, data yang ilmiah. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Saya tidak ngarang, saya tidak berbohong. Ini menurut data. Ternyata agama Kristen di Arab Saudi itu mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Wow, gila, 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 gila. Bayangkan pertumbuhannya sekitar 4-5% per tahun. Itu sangat luar biasa dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu 0%. Hampir nggak ada. Tapi sekarang sudah 4-5%. 50 tahun terakhir ini. Wow. Gila, 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 gila. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman yang beragama Kristen harus bersyukur ya. Gila, gila, gila. Luar biasa. Bayangkan di Arab Saudi ya sudah ada kenaikan agama Kristen gila-gilaan. Sementara warga Konoha masih sibuk mempersekusi gitu ya. Sibuk membubarin paksa ibadah orang lain ya. Di Arab Saudi sudah banyak orang Arab Saudi itu yang menganut agama Kristen, tapi warga Konoha masih sibuk dengan mempersulit izin rumah ibadah orang lain. Masih sibuk dengan apakah mengucapkan selamat hari Natal itu haram atau tidak. Aduh, apa-apaan ini. Aduh, kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Sementara di Arab Saudi sudah ada, ya bayangkan ya, sudah ada pohon Natal coy. Bahkan mereka foto-foto di sana. Ya, kenapa mereka berubah? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo itu masih menganut agama Kristen walaupun sering dikabarkan mualaf. Apakah itu mempengaruhi? Apakah orang-orang Arab Saudi itu berpikir bahwa oh itu Ronaldo kan orang Kristen Katolik, itu akhlaknya bagus kok gitu. Apakah mereka berpikir seperti itu sehingga mereka sangat-sangat menerima perbedaan sekarang ini? Padahal ya, ini ada suatu hal yang unik ya. Padahal di Arab Saudi itu pembangunan gereja masih susah. Sementara ada lonjakan agama Kristen. Nah, yang jadi pertanyaan, mereka gereja di mana? Ternyata, ya ini jarang dibongkar guys ya. Ternyata mereka gerejanya di rumah-rumah. Jadi mereka gereja online gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang nonton video ini yang beragama Kristen ketika rumah ibadah dipersekusi, dibubarin paksa, jangan menyerah ya. Bikin semacam gereja online. Itu sangat bagus sekali. Seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang Arab ya. Mereka masih malu-malu gitu ya. Walaupun pemerintahannya itu sudah tidak peduli dengan perbedaan agama ya, sudah sangat-sangat plural ya. MBS itu kan sekolahnya di Amerika ya. Bahkan MBS itu mengoleksi gambar atau foto daripada Yesus. Ini menurut data guys. Padahal harganya itu triliunan. Dia mengoleksi foto gambar Yesus. Sementara warga Konoha ya masih sibuk dengan apakah mengucapkan hari Natal itu haram atau halal. Aduh, ini kayak bocil ya, ya kayak anak TK gitu. Jadi kita tuh semakin hari itu dalam beragama itu berpikirnya itu bukan semakin dewasa tapi semakin bocil gitu ya. Kemudian ya, kenapa ada orang Arab yang menganut agama Kristen? Apa alasannya? Jadi ada berbagai faktor ya. Faktor yang pertama itu karena mereka melihat agama Kristen itu kelawakannya nggak semua tapi disclaimer on ya. Ada juga orang Kristen yang jahat ya. Nggak semuanya suci ya. Tapi pada umumnya, pada faktanya, orang Kristen itu sangat toleransi. Apa buktinya? Buktinya, ya ini ada datanya guys ya. Saya tidak ngarang ya. Menurut data dari Global Review atau Indeks Toleran, negara yang paling toleransi di dunia ini adalah rata-rata atau mayoritas beragama Kristen. Seperti Finlandia, Norwegia, ya walaupun di sana banyak agnostik atau ateis, tapi mereka masih mayoritas Kristen. Swiss, Australia. Ini menurut data guys, ya, saya tidak asal mangap ya. Cek nanti datanya.
saya menjaga integritas gitu, saya menjaga kepercayaan penontonnya. Saya nggak mau bohong gitu. Itu menurut data. Sehingga orang-orang Arab berpikir ternyata orang Kristen ini sangat toleransi ya. Walaupun nggak semuanya, disclaimer on ya. Umat Muslim juga ada yang toleransi kok ya. Bahkan di rumah saya berkali-kali saya mengatakan, di rumah saya itu ya ART saya itu eh, pengasuh anak saya itu beragama Muslim. Ada juga ya, nggak semuanya. Tapi kita ngambil rata-rata berdasarkan data yang ilmiah dari Global Review. Agama Kristen itu adalah agama yang toleransi. Kemudian selain itu, orang Kristen itu kan kalau ibadah itu nggak mengganggu orang lain ya. Itu yang bikin orang-orang Arab itu kepincut gitu ya dengan agama Kristen. Mereka berpikir orang Kristen ini lagi ibadah ini nggak mengganggu orang lain ya. Nggak teriak-teriak gitu ya. Yang lagi ibadah teriak-teriak gitu ya. Memanggil Tuhannya teriak-teriak. Enggak. Orang Kristen itu kalau ibadah di rumah gitu. Sehingga nggak mengganggu orang lain. Karena sebagian orang Arab itu berpikir ibadah itu ya harus kusyuk gitu ya, harus menikmati gitu ya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau kita beribadah ya teriak-teriak gitu ya, memanggil nama Tuhan, teriak-teriak gitu ya. Kita menganggap bahwa Tuhan kita yang paling benar, yang paling suci. Lalu mengganggu orang lagi tidur gitu ya, ada orang sakit gitu ya. Ada bayi baru lahir ya. Ada orang yang bikin konten seperti ini gitu ya. Ada orang yang lagi belajar misalnya, teleponan sama bosnya, terganggu. Jadi ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan, ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini bertentangan atau tidak? Kalau misalnya nih ya, ada orang ibadah teriak-teriak gitu ya, ya dengan suara yang menggelegar gitu ya, pakai pengeras suara buatan orang Katolik gitu ya. Ya kan? Ada pengeras suara buatan orang Katolik tapi dipakai gitu ya untuk memanggil Tuhan. Kenceng banget gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ya suaranya itu kenceng banget mengganggu orang lagi tidur misalnya. Sip malam misalnya. Ya, kemudian ya ada anak kecil bocil gitu ya, baru lahir ya, baru 2 minggu. Tiba-tiba terkejut gitu, nangis gitu. Apakah itu mengganggu nilai kemanusiaan? Bagi orang-orang Arab, mereka sudah sadar bahwa itu mengganggu nilai-nilai kemanusiaan. Itu nggak benar ya. Itu dari sudut pandang orang Arab ya, bukan dari sudut pandang warga Konoha ya. Disclaimer on ya, ini bukan di Konoha ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Gitu ya. Jadi itu ya alasan yang paling masuk akal ya. Kemudian orang Kristen itu kalau bekerja, mereka sangat profesional. Artinya kalau mereka bekerja itu nggak ada istilah, bentar ya, gua mau ibadah dulu ya. Nggak seperti itu. Jadi orang Kristen menganggap bahwa profesi mereka itu adalah ibadah. Misalnya, ya, ada seorang guru misalnya. Dia menganggap bahwa ya kalau dia Kristen menganggap bahwa pekerjaan mereka itulah ibadah mereka kepada Tuhan gitu ya. Jadi guru yang benar, jadi guru yang jujur ya, itu ibadah mereka kepada Tuhan. Kemudian kerja di pabrik misalnya, pabrik sepatu, pabrik tisu, pabrik apapun itu. Mereka menganggap bahwa ibadah mereka itu ya kerja di pabrik itu bagian daripada ibadah mereka. Ya, mereka tidak melakukan ritual ibadah lagi. Sehingga apa? Sehingga profesional. Investor senang gitu ya. Investor suka. Dan orang-orang Arab sudah berpikir kritis gitu ya. Oh gitu ya. Kenapa orang-orang Kristen itu maju ya? Nggak semuanya tapi ya. Burundi nggak maju ya. Nggak semua ya, disclaimer on ya. Kenapa orang-orang Kristen itu maju ya? Negara-negara maju itu rata-rata Kristen ya. Orang-orang Eropa itu kan masih mayoritas Kristen ya. Eropa maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh filosofi semangat Protestanisme. Semangat Protestanisme itu ya seperti itu, menganggap bahwa pekerjaan kita itu ibadah, ya kemudian berintegritas, jujur dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Arab berpikir, ya juga ya, kenapa orang-orang Eropa itu maju? Ya karena mereka memisahkan antara ibadah dengan pekerjaan mereka, sehingga investor senang. Ya, karena investor itu melihat ya, apakah kita kerja profesional atau tidak, apakah sedikit-sedikit ibadah. Karena investor luar itu atau investor asing itu, mereka tidak menggaji kita melakukan ritual ibadah. Ya, sehingga investor berbondong-bondong gitu ya. Mereka mengubah pola pikir mereka. Orang Arab itu sekarang sudah mulai ya, ada visi tahun 2040 ya. Mereka berpikir minyak itu akan habis pada waktunya. Sehingga ya mereka akan menjadikan Arab itu jadi
kota yang sangat-sangat modern ya, yang banyak dikunjungi orang gitu. Ya, kemudian ada orang umroh, itu penghasilan mereka. Kalau dari minyak akan habis. Ya, karena banyak juga sekarang orang menggunakan mobil motor dari listrik. Sehingga mereka sangat visioner ya. MBS itu berpikirnya visioner gitu. Ya, kemudian ya selain itu ya mereka juga berpikir orang-orang Kristen ini ya, mereka itu kalau misalnya nih ya melakukan kejahatan mereka nggak bawa-bawa agama, mereka nggak bawa-bawa salib kemana gitu ya, bawa-bawa baju pendeta misalnya ya, atau baju birawati misalnya, nggak seperti itu. Ya khusus pemuka agama yang pakai baju seperti itu. Masyarakat biasa enggak gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih mereka melakukan kejahatan, ya agamanya nggak salah, nggak bawa-bawa agama gitu. Bahkan mereka melakukan kejahatan pun nggak bawa-bawa agama gitu. Ya nggak pernah meneriakkan nama Tuhannya sambil eh, membinasakan orang, nggak seperti itu ya. Meneriakkan nama Tuhannya sambil membunuh orang, nggak seperti itu ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Ya, ini berdasarkan riset guys ya. Kemudian ya selain itu ya, orang-orang Arab juga melihat bahwa orang Kristen ini ya sangat-sangat saling mengasihi gitu ya. Walaupun nggak semuanya ya disclaimer on ya. Mereka nggak pernah mempersekusi rumah ibadah orang lain, yang mereka nggak pernah membubarin paksa ibadah orang lain gitu ya. Mereka nggak pernah mempersulit izin rumah ibadah orang lain, ya pokoknya welcome gitu ya. Sehingga orang-orang Arab itu tertarik gitu ya. Kemudian mereka juga tidak pernah ibadah di tengah jalan gitu ya kan. Ya, sehingga orang-orang tertarik gitu ya. Lah, gitu ya orang Kristen ya. Ternyata selama ini gue salah ya. Ya selama ini gue didoktrin bahwa orang Nasrani itu jahat. Ternyata enggak ya. Mereka melihat perilaku Ronaldo. Ronaldo itu sangat luar biasa, membantu ya. Bahkan dia membantu orang-orang Palestina. Padahal dia orang Kristen, Katolik. Ya. Ronaldo itu berasal dari keluarga yang sangat-sangat religius. Orang tuanya Katolik. Orang Portugal itu kalau berada di Madeira ya atau di kampung ya, itu sangat-sangat religius sekali. Ronaldo itu berasal dari keluarga yang sangat religius. Kalau misalnya mengatakan, oh Ronaldo itu kan banyak pacar, banyak istri, itu bukan urusan kita, urusan dia ya. Ya, dia kan bukan pemuka agama. Kecuali dia pemuka agama, bolehlah gitu ya, mengurusi privasinya. Karena pemuka agama itu ya harus mengurusi privasi, karena mereka bawa agama. Tuhan itu kan agama. Maksudnya privasi itu kan bisa dikatakan seperti Tuhan ya. Tuhan itu kan privasi, ya boleh dong ya, apologet, ya pemuka agama, boleh kita kritisi. Karena mereka bawa agama, bawa Tuhan gitu ya. Tuhan itu kan privasi, boleh dong ya. Beda dengan Ronaldo. Ronaldo itu bukan, dia seorang pesepak bola, dia bukan pemuka agama. Nah, itulah yang bikin orang-orang Arab itu terbuka pikirannya. Ya, kemudian selain itu ada yang fakta aneh seputar Arab Saudi sekarang ini. Menurut data dari survei Gallup ya. Jadi ini datanya dari Gallup ya guys ya. Tulisannya GULAP ya. Double L ya. Karena banyak tuh ya kemarin yang komplain, lu bicara nggak pakai data. Ini ada datanya dari Gallup ya. Sampai hafal saya ya. Karena netizen tuh ya. Jadi menurut data dari survei Gallup, ternyata di Arab Saudi itu ada sekitar 19% yang menyatakan dirinya tidak beragama. Ya, itu udah campuran. Ada yang agama lokal, ada yang tidak beragama, maksudnya agnostik ya, kemudian ateis. Sekitar 19% dari penduduk Arab Saudi itu menyatakan diri tidak beragama. Kenapa? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Faktor yang paling utama itu karena mereka melihat negara-negara Arab itu atau negara-negara Teluk seperti Suriah, ya Afghanistan, ya Pakistan dan lain sebagainya. Mereka itu kan sering perang ya, ribut ya. Itu alasan yang paling masuk akal. Sehingga mereka nggak percaya dengan agama. Bahkan ini menurut data ya. Ya, bahkan pengakuan daripada Pak Islah Barawi, buku-bukunya Richard Dawkins, ya, Stephen Hawking itu banyak banget di Arab Saudi. Banyak banget. Karena apa? Karena orang Arab Saudi sudah mulai terbuka gitu. Ya, mereka sudah penasaran dengan dunia luar gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, tidak akan berbeda dengan Anda yang menyimpulkan. Kemudian di Arab Saudi itu menurut keyakinan Pak Islah Barawi, kita lebih susah menemukan wanita yang berhijab daripada yang tidak berhijab.
Sementara di Konoha kebalikannya. Wow. Jadi ternyata yang dipelajari oleh warga Konoha itu adalah Arab jadul, guys. Ya, buku-buku Arab jadul ya, buku-buku Arab zaman jahiliyah gitu. Sehingga apa? Sehingga kita mundur gitu ya. Konoha itu mundur. Sementara Arab Saudi sekarang sudah maju gitu ya. Mereka terafiliasi dengan Arab Amerika gitu ya. Orang-orang Inggris gitu. Bahkan MBS itu sekolahnya di Amerika, coy. Dia mengoleksi foto Yesus. Nggak ada yang marah tuh. Siapa yang bisa protes? Nggak ada tuh. Ya. Jadi please lah ya, kita membuka pikiran kita gitu. Jangan sedikit-sedikit membenci agama lain gitu ya. Ya teman-teman Kristen juga kan sebenarnya nggak pengen ribut, nggak pengen rese kan. Ya, jangan terlalu parnoan. Ini Islamisasi. Ini ancaman. Ini Kristenisasi. Ya, ancaman sebenarnya saat ini adalah orang yang pura-pura beragama tapi mereka nggak percaya agama lagi. Itulah sebenarnya ancaman sebenarnya. Ya, bukan yang mengatakan gue beragama lalu dia menjahati orang menggunakan agama. Bukan itu ancaman. Bukan. Ya, bukan itu. Ya, ancaman sebenarnya itu orang-orang yang dia pura-pura beragama gitu ya, lalu menjahati orang lain ya. Itu sebenarnya. Ya, menurut kalian gimana? Saya tidak akan berpihak ya. Ini semacam refleksi ya bagi kita semua. Ya, bagi saya juga ya. Ya, kalau boleh jujur ya nanti ya saya akan bikin satu next video ya. Curhat saya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di bulan Anda yang menentukan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Dan video ini saya kaum intelektual, saya rasional.